Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Ellen Novani, sungguh suatu sukacita dapat kembali menjumpai Anda dalam Aba News Update. Berikut informasi penting yang kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga Allah. Welcome to Aba Love Ministry. Di minggu pertama bulan Agustus, kita sudah mengikuti ibadah equipping. Di minggu kedua, kita bersama-sama ibadah celebration. Dan di hari Minggu, di tanggal 21 Agustus 2022, kita akan bersukacita bersama di ibadah fellowship. Kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita akan berbagi pengalaman dan kita akan mengikuti game bersama-sama. Dan tentunya kita akan menikmati kebersamaan dalam acara Ramah Tamah. Karena itu kami mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah fellowship pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Ministry, Denpasar. Makanan berat disediakan, sedangkan untuk makanan ringan atau kue-kue dipersilakan bagi jemaat yang mau ikut ambil bagian, silakan dikoordinasi di komsel masing-masing. Jangan lupa, anak-anak muda Breaker akan beribadah bersama-sama di setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya di Aba Love Ministry, Denpasar. Khusus untuk hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, anak-anak sekolah Minggu Kega akan bergabung dalam ibadah fellowship. Pada pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Ministry. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian Aba News Update dalam minggu ini. Saya Ellen Novani dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Aba Love Bali yang dikasihi Tuhan, salam sehat seutuhnya, salam budaya baru. Tema hari ini adalah kelanjutan minggu lalu, yaitu hati yang membangun budaya kerajaan Allah. Yang lalu saya sudah berbicara tentang hati dikaitkan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya sudah membahas bagian yang pikiran. Hari ini kita berbicara tentang perasaan dan kehendak supaya kita dikaitkan dengan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan apa yang kita akan pelajari bersama-sama, izinkan saya selalu mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan apa yang menjadi tujuan atau visi, misi, dan nilai-nilai jemaat Aba Love. Kita mempunyai visi, misi, yaitu kita ingin setiap jemaat Aba Love menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang mempancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Dan kita punya nilai yaitu hamba dalam kasih Kristus. Ketika kita belajar membangun budaya
kerajaan Allah atau hidup di dalam budaya kerajaan Allah, kita selalu mengaitkan dengan visi misi itu. Ingat, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan dianggap penting dan diteruskan dari generasi ke generasi. Cara hidup ini membedakan saya, keluarga saya, komunitas saya, jemaat lokal dengan pribadi, komunitas, atau jemaat lokal yang lainnya. Timotius diingatkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, ikutilah cara hidupku, ikutilah cara hidupku. Paulus mengingatkan Timotius, kemudian Petrus mengingatkan supaya kita memiliki cara hidup di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, budaya itu apa sih? Budaya adalah cara hidup. Cara hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Cara hidup sesuai Alkitab. Cara hidup sesuai dengan nilai-nilai Apollos secara keseluruhan. Nah, ingat, dalam membangun budaya, dasarnya adalah mengasihi Allah dan sesama. Dan bukan hanya berbicara tentang kerohanian saja, rohani kita, tapi bicara tentang pikiran, perasaan, kemauan kita atau jiwa kita. Makanya saya mengaitkan antara hati dengan jiwa kita, dan juga keseluruhan eksistensi kekuatan kita atau tubuh kita. Itu yang disebut dengan proses budaya. Matius 6 ayat 33 mengingatkan pada kita supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kata mencari adalah dengan hati kita, segenap hati kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hati dan tentang perasaan. Hati adalah pusat pikiran kita untuk menyimpan firman, merenungkan, merencanakan. Hati juga menjadi pusat perasaan kita atau emosi kita. Hati gembira, hati taat, takut, berani, hati yang bersemangat, hati yang patah. Hati juga menjadi pusat kehendak kita. Kita mau taat, kita mau memberontak, atau kita mau setia, itu hati kita. Kita sudah diingatkan dalam proses hati kita. Karena itu Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita harus menjaga pikiran kita. Makanya dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Jadi setiap kita harus menjaga pikiran kita. Minggu lalu kita diingatkan menjaga dengan membaca firman Allah. Membaca firman Allah bukan hanya seminggu sekali, minimal seminggu 5 kali. Saya tidak tentukan waktunya, tapi ini survei ya. Nah, hari ini kita akan berbicara hati menjadi pusat perasaan kita atau emosi kita. Yang kedua adalah hati menjadi pusat tindakan kita atau kehendak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan itu diartikan sebagai keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Maksudnya apa? Anda mengalami perasaan marah, sengit, karena Anda merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam diri Anda. Itu menurut Google. Kalau kita mencari perasaan, kata perasaan atau feeling dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu lebih banyak daripada Alkitab dalam bahasa Inggris. Karena ini saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Karena itu mungkin cara menerjemahkan. Kalau kita mencari kata perasaan di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya dikaitkan dengan pikiran. Tapi saya akan membacakan beberapa contoh di Alkitab yang menunjukkan atau menuliskan kata perasaan atau menyiratkan tentang perasaan. Contohnya di Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka tumpul. Bahaya ya, perasaan tumpul. Apa yang terjadi? Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, kejahatan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan, walaupun di dalam bahasa Inggrisnya tidak berkata pikiran dan perasaan, ya. Tapi di sini terjemahkan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan jadi satu. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi kalau kita bisa simpulkan, khususnya dalam Efesus 4:19, perasaan adalah sensitivitas, sensitif kita, emosi terhadap sesuatu, baik itu manusia, baik itu kondisi, situasi. Jadi respon emosi kita, itu perasaan. Perasaan itu bisa sedih, bisa sukacita, bisa melo, marah, sengit, bahagia, atau emotikon-emotikon lainnya. Ya, biasanya di WA kan ada emotikon ya, macam-macam. Tuhan Yesus sendiri mengekspresikan perasaannya. Belas kasihan, sukacita, menangis, tertawa, sedih. Dia punya perasaan. Dan dia ekspresikan, Alkitab banyak mencatat. Kenapa saya katakan perasaan ini penting? Karena ketika kita menjaga hati kita, kita mesti menjaga perasaan kita, emosi kita. Bahkan emosi ini menjadi kata penting kesuksesan seseorang. Kalau dulu ada namanya IQ, Intellectual Quotient, sekarang namanya EQ, Emotional Quotient. Perasaan. Di dunia sana percaya perasaan emosional seseorang, cara menghandle emosi kita, itu mempengaruhi kesuksesan orang. Jadi kesimpulannya penting. Semua ekspresi emosi kita harus dalam kontrol Allah, firman Allah. Untuk menyatakan kasih Allah, karakter Allah. Ini penting. Karena ini proses yang paling penting dalam konteks perasaan. Walaupun Alkitab tidak ngomong tentang perasaan-perasaan, tapi tersirat ada banyak proses. Jadi karena itu menunjukkan proses. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di Alkitab, Tuhan Yesus tuh mengungkapkan perasaan tuh macam-macam. Ada tertawa, ada melonjak, ya, ada sedih, menangis, ya, marah, ada. Nah, izinkan saya memberikan prosesnya ketika Tuhan Yesus mengekspresikan perasaan supaya kita dapat contohnya. Di dalam Yohanes 2:14, saya bacakan ayatnya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15 berkata, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikan. Wah, ini mah luar biasa. Ini Tuhan Yesus marahnya ekspresif sekali. Wah, ditunjukkan. Bahasa saya ini belum tentu begitu. Mejanya dicungkir balikan, mungkin ditendang, ya. Wah, saya nggak bisa bayangin. Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja yang penuh lemah lembut, penuh belas kasihan. Tiba-tiba marah. Kemarahan Tuhan Yesus. Ada orang berkata itu holy discontent, kemarahan kudus. Kenapa? Karena dia menjadikan orang-orang bersekongkol dengan para imam, orang-orang pejabat-pejabat bait Allah untuk membuat bait Allah menjadi tempat perdagangan. Tuhan Yesus marah. Ekspresi marah ada. Nah, Yesus membuat cambuk, ya. Nah, ini ada survei di Pak Ferdinand. Orang buat cambuk itu minimal 1 jam. Bisa dibayangkan marahnya 1 jam. Ada orang mensurvei mungkin 2 jam. Ingat tuh, cambuknya kan motongnya bagaimana, itunya bagaimana. Ya, buat cambuk. Buat orang mungkin, saya nggak tahu, kita nggak jelas juga, mungkin dipukulkan atau mungkin dia mukulkan ke tanah. Menarik. Tapi yang idenya gitu, Tuhan Yesus tuh marah sampai 1-2 jam loh, yang menarik. Setelah itu menjungkir balikan meja, uang-uang penukar dihamburkan dan sebagainya. Tuhan Yesus bisa marah. Nah, kemarahan
yang mengekspresikan kecintaan kepada firman Allah atau Allah itu penting. Bapak Ibu, sukacita, marah, bahagia, emosi kita, pertanyaannya apakah mengekspresikan Allah? Saya selalu berpikir kemarahan saya, kalau saya renung-renungkan, pikirkan, kadang-kadang mengekspresikan emosi saya, mengekspresikan ego saya. Mungkin memaki, mungkin menunjukkan dengan gestur tubuh saya, sikap tubuh saya, emosi saya lebih kepada ego saya, ekspresi ego saya, bukan ekspresi Allah. Tuhan Yesus marah karena bait Allah dijadikan pusat perdagangan. Nah, kemarahan untuk memberikan atau menyatakan kebenaran sebenarnya. Dalam konteksnya Tuhan Yesus, bait Allah tempat untuk menyembah, memuji, bukan untuk berdagang. Apalagi melibatkan imam-imam di situ. Dan kemarahan menyatakan kebenaran dan dosa bersamaan ini penting. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya satu, bagaimana dengan emosi kita? Saya sering mengatakan emosi kemarahan saya, emosi ketersinggungan saya, kadang-kadang tidak menyatakan apa yang disebut karakter Kristus. Ketika kita menjaga hati kita, kita harus menjaga perasaan kita. Memang ini tidak mudah. Seperti menjaga pikiran kita, apa yang benar, apa yang mulia, yang adil. Perasaan kita juga mesti kita jaga sesuai dengan perasaan Kristus. Maka Alkitab, pikiran dan perasaan menjadi sesuatu yang yang dilakukan, dialami prosesnya bersama-sama. Pikiran dan perasaan Kristus di dalam Filipi mengatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perasaanmu, emosimu? Apakah memuliakan nama Tuhan? Saya pernah berbuat kesalahan, mengekspresikan emosi saya, kemarahan saya terhadap Eliana di depan anak-anak. Kata-katanya kasar. Kasar sekali, saya pernah saksikan. Nah, saya ingin mengingatkan proses ini. Ketika saya berbuat kasar, anak-anak waktu itu suasananya lagi sukacita, Pak. Waktu itu lagi liburan di Jakarta. Tiba-tiba dalam hitungan detik, langsung suasana tegang. Ekspresinya berubah. Suasana raut mukanya Besalia dan Elizabeth berubah. Karena emosi yang egois. Emosi yang tidak menolong. Tegang. Waktu itu saya lagi mau ke rumah kakak saya. Waktu itu saya ketemu kakak saya dan ipar saya. Karena kakak saya sudah meninggal, saya menengokin ipar saya. Kakak ipar saya perempuan. Istrinya kakak saya kandung. Saya ditanyain, bagaimana kabarnya Beta? Jawabannya Pak Firdan, baik-baik. Baru berapa menit yang lalu tidak baik. Nah, jadi perasaan membuat kemunafikan. Tapi ya saya bersyukur anak-anak menjadi pelaku film yang baik karena kita baik. Waktu pulang saudara, saya ditegur Tuhan di perjalanan pulang. Kamu munafik, kamu nih tidak sesuai dengan perasaan Kristus. Bapak Ibu, waktu sampai di rumah, saya tinggal di rumah teman waktu itu, kemudian saya panggil anak-anak, Eliana, saya minta maaf. Saudara, saya minta maaf. Saya ingat saya sampai berlutut saya. Ampuni saya. Ampuni ketidakdewahan saya, kebodohan saya, kenaifan. Puji Tuhan, Eliana mengampuni dan anak-anak waktu itu juga melihat proses itu. Akhirnya kita berdoa bersama. Percaya Bapak Ibu, ketika kita mengekspresikan yang benar, anak-anak akan melihat proses yang benar. Contohnya apa? Ketika kami berangkulan, saya dengan Eliana berangkulan gitu ya, anak-anak biasanya senang. Saya masih ingat ketika khususnya masih kecil ya, sekarang mereka sudah pada 17 tahun, ada yang 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Ketika saya rangkulan tuh, biasanya Pak Ferdinand ya, kalau saya rangkulan Pak Eliana, tiba-tiba anak itu masuk ke dalam, kami ikut. Nah itu apa? Perasaan itu menular ya, menular menimbulkan proses kerajaan surga. Ada surga di rumah kita. Itu yang saya sebut dengan perasaan. Jaga hatimu, jaga perasaan. Bagian ketiga, saya akan berbicara hati sebagai pusat kehendak kita. Saya akan lihat definisinya kehendak menurut Mbah Google. Demikian, kehendak adalah bidang pikiran
yang saat disuruh memilih dapat memilih keinginan dari berbagai keputusan yang ada. Jadi sebuah bagian dari pemikiran kita untuk kita memilih dan kita mampu memilih. Nah, kehendak ini mempunyai peranan mewujudkan tindakan. Tindakan sebagai menjadi perbuatan. Kata lain dari kehendak persamaanlah keinginan. Dari kehendak atau keinginan. Kalau kita melihat di Alkitab, Allah memberikan kepada manusia itu luar biasa adalah kehendak bebas kepada manusia. Nanti akan bahas secara detail hal ini. Ingat, saya pernah berkata, kasih itu tidak ditaruh dalam perasaan kita, tapi kasih itu ditaruh dalam kehendak supaya kasih itu dilakukan atau diperbuat, diekspresikan atau ditindakkan. Itu tentang kasih. Nah, sekarang kita melihat ayat-ayat mana berbicara tentang kehendak atau will. Mazmur 143 ayat 10. Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik menuntut aku di tanah yang rata. Ajari aku melakukan kehendak-Mu. Kita bisa melihat walaupun kata kehendak ini tidak dikatakan, tapi Maria berkata demikian. Maria ibu Yesus, Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebenarnya kata perkataanmu adalah menurut kehendakmu. Makanya dikatakan kehendakmu, your will. Dan kalau kita melihat di dalam doa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Itu doa yang luar biasa, itu kehendak. Kita bisa melihat di dalam Markus 14 ayat 36, ini doa yang penting di Getsemani. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki atau Yesus kendaki, melainkan yang Bapa kendaki, Engkau kendaki. Kehendak. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Paulus pernah memberikan statement yang luar biasa, pernyataan iman di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Kehendaknya adalah keserupaan dengan Yesus di dalam kematian. Itu kehendak Paulus. Tidak heran Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Saya banyak membacakan ayat supaya kita bisa melihat proses ini. 1 Yohanes 2:16 dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada keinginan atau kehendak daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Galatia 5:17 mengatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bapak Ibu nanti bisa baca. Jadi apa yang saya bisa simpulkan dengan proses kehendak ini? Menarik sekali. Kehendak ini diberikan Allah kepada manusia sebagai ciptaan yang unik. Ciptaan unik. Kenapa uniknya? Tidak ada manusia ciptaan Allah, binatang apapun juga punya kehendak. Manusia saja yang punya kehendak. Makanya disebut kehendak bebas. Kehendak ingin mengikuti Allah, mentaati Allah atau tidak. Saya pernah dengar dari seseorang berkata, mungkin dicek aja, bahkan malaikat pun tidak punya kehendak. Karena kalau malaikat punya kehendak, ketika dia berdosa makanya hukumannya seperti iblis katanya. Ya, bisa akan dicek. Tapi yang jelas ciptaan Allah, manusia, binatang, tumbuhan, manusia yang istimewa. Membedakan dengan ciptaan Allah lainnya, kehendak. Dan kehendak yang diberikan kepada manusia ada dua. Kehendak mengikuti Allah, kehendak bebasnya tentunya, mengikuti Allah atau mengikuti keinginan diri sendiri. Orang sebut mengikuti iblis, kedagingan dia. Mengikuti Allah, roh atau daging. Setiap manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya dia akan mengikuti keinginan dia, keinginan daging, sesuai dikatakan oleh Alkitab. Jadi yang ingin saya ingatkan pada setiap kita, pastikan kita punya kehendak di dalam koridornya Allah, di dalam kehendak Allah. Hanya satu yang menjaga kehendak kita, supaya sesuai dengan Allah. Hanya satu cara. Supaya kehendak saya itu sesuai dengan keinginan Allah. Yaitu kehendak kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya apa kehendak Allah? Sesuai dengan doa Tuhan Yesus.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, ya. Datanglah kerajaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan, kerajaan Allah adalah kehendak dari Tuhan Yesus untuk setiap manusia. Datanglah kerajaan. Makanya visi misi Abalov kan mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Karena itulah kehendak Allah, kerinduan Allah, keinginan Allah. Melalui apa mendatangkannya? Melalui menjadi murid, komunitas, dan membesarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Jadi kalau kita melihat ini betapa luar biasanya Tuhan membangun kita sebagai keluarga besar Abalov ini. Kita melakukan kehendak Allah, mendatangkan kerajaan Allah. Tentunya sesuai dengan visi misi yang Tuhan sudah taruh di tengah-tengah jemaat. Perlu kita ketahui, melakukan kehendak Allah bukan berarti dengan kekuatan kita, kemampuan kita, bukan. Kalau kita melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita, itu bisa menimbulkan kesombongan. Bukan kuat, bukan gagah, melainkan roh Allah. Berdasarkan apa kita melakukan kehendak Allah? Adalah kasih karunia Allah. Kehendak Allah yang kita lakukan bukan kehendak kemauan kita sendiri, tapi dengan kasih karunia. Melakukan kehendakmu Tuhan, kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Kalau kita melakukan dengan kasih karunia Allah, kita akan melihat kekuatan Allah. Pertanyaannya sekarang singkat, saya akan akhiri. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Caranya bagaimana? Alkitab mengatakan yang ku kehendaki, Paulus mengatakannya, mengenal Dia, ya, kuasa kebangkitannya masih ingat, yaitu dalam persekutuan penderitaan. Makanya Tuhan Yesus katakan, ikutilah aku, ya, pikulah salib, ya, kemudian mengikuti kemana? Mengikutinya ke Golgota. Apa yang saya bisa simpulkan? Kalau kita ingin melakukan kehendak Allah, kehendak bebas kita mengikuti kehendak Allah, itulah satu-satunya cara kita tahu apa yang menjadi tujuannya, mendatangkan kerajaan Allah. Di dalam semua kehidupan kita harus mendatangkan kerajaan Allah, dalam semua bidang kehidupan kita. Dan kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Allah hari demi hari, menyerahkan setiap hari. Dengan cara apa? Menyangkal kehendak kita. Aneh ya, mengikuti kehendak Allah harus menyangkal kehendak kita, kedagingan kita. Sesuai 1 Yohanes 2:14, keangkuhan hidup, keinginan mata. Karena apa? Manusia itu berdosa, punya kehendak sendiri. Punya kehendak sendiri. Karena itu Tuhan Yesus menggantikan setiap kita untuk mengikuti Allah. Karena kalau kita mengikuti kehendak sendiri, kita akan hidup di dalam dosa. Tanda-tanda orang hidup dalam dosa ketika dia melakukan kehendak sendiri. Tanda-tanda orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, Dia Juru Selamat, Dia Tuhan. Kita jadi hambanya, kita jadi kacongnya. Bedinda adalah mengikuti kehendak Allah. Di dalam kehidupanmu, kehendakmu itu tidak salah. Keinginanmu tidak salah. Pertanyaannya sesuai dengan Allah apa tidak? Di dalam koridornya Allah atau tidak? Wah, saya dulu punya banyak cita-cita Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat supaya kita bisa dapat contoh. Ya, saya ingin jadi profesional. Ya, saya ingin jadi istilahnya orang sukses di dunia profesional. Bapak Ibu, waktu itu saya betul-betul goyang. Kenapa? Waktu saya mau menikah dengan Eliana, waktu saya ingin menjadikan dia calon istri gitu ya, mertua saya itu menolak. Papa mertua, mama mertua. Kenapa? Bukan saya itu tidak ganteng, bukan saya itu cukup ganteng ya Pak Betina dia. Cuma karena masa depan saya kurang jelas, karena saya itu waktu itu full time kerja di gereja. Jadi bukan kenapa. Orang tua Eliana sangat sayang pada Eliana. Dia takut anaknya tidak di-handle atau menikah dengan orang yang bertanggung jawab. Karena waktu itu gereja juga masih dalam bentuk sangat sederhana memberikan persembahan untuk gaji. Oh, saya syukur. Kami berdoa hampir 2-3 tahun. Tapi saya ingat,
Ketika di dalam kegoncangan itu, saya dipanggil oleh keluarga saya untuk membantu salah satu konglomerat elektronik. Saya masih. Dia undang saya duduk makan bersama, dia tawarkan satu pekerjaan. Waktu itu saya berkata, Tuhan, izinkan saya kerja di luar dulu, nanti setelah saya menikah balik lagi, kan tidak salah ya. Kan itu ya, saya dapat jabatan, dapat gaji tinggi dulu lah. Gitu ya kira-kira. Kehendak saya, keinginan saya, dan pikiran saya juga ke sana. Perasaan juga saya juga oke lah. Tapi Tuhan tuh berbicara melalui perasaan. Ini penting emosi. Tuhan berkata, kamu yakin? Kamu sedang mengikuti keinginanmu atau keinginanku? Itu sebuah ujian Bapak Ibu. Ujian bagaimana saya ingin menyelamatkan generasi baru. Ya. Ujian menyelamatkan bagaimana saya ingin membangun generasi. Waktu itu saya melayani anak-anak muda. Memberikan teladan contoh. Saya pulang dari tempat itu, saya berdoa dan saya tahu jawabannya. Bahwa saya harus tetap dengan proses saya menjadi full time, walaupun itu tawarannya menggiurkan sekali. Tentunya kakak saya waktu itu sempat agak sewot dan parah. Kok kamu tuh kurang bijaksana, kok bodoh amat sih? Kan kamu masih tetap bisa bekerja dan kemudian melayani. Tapi isunya bukan itu. Isunya adalah apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam situasi itu, kondisi itu. Apa respon kehendak saya? Dan saya bersyukur, saya mengambil keputusan yang tepat. Hari ini tentunya berkatnya ada, Eliana akhirnya boleh menikah dengan saya, punya anak 2 namanya Besalia dan Elizabeth ya. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan diskusi, nanti bisa dilakukan di kelompok. Sebelum saya mendoakan, saya ingin mengulang pengumuman penting apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat pada bulan Agustus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengulang pengumuman minggu lalu bahwa mulai 7 Agustus yang lalu kita mempunyai bentuk ibadah yang berbeda dengan sebelumnya. Apa bentuk ibadah kita? Ada 3. Yang pertama disebut ibadah celebration, di mana kita datang kepada Tuhan untuk kita memberikan ucapan syukur kita ke atas. Ucapan syukur kita memberikan kesaksian-kesaksian, kita memberikan ucapan terima kasih kita atas pertolongan mujizat dalam kehidupan kita. Nah biasanya kalau celebration yang lalu hanya menyanyi, kemudian menyanyi lama, menyembah lama gitu ya. Tidak salah, tapi kita akan tambahkan dengan kesaksian pertolongan Tuhan, mujizat dan sebagainya. Ditambah juga kesaksian seseorang bertemu dengan Tuhan, kesaksian orang bertemu Tuhan Yesus pertama kali atau bertobat ya. Kita melihat proses ini menjadi namanya adalah ibadah celebration. Dan bukan hanya itu saja, kita juga mendengarkan suara profetis dari Tuhan untuk jemaat. Makanya ibadah itu dibuat demikian rupa, kita menyembah, kesaksian dan mendengar suara profetis. Tentunya tidak khotbah, bukan khotbah. Nah, ini bentuk ibadah kita yang pertama. Bentuk ibadah kedua adalah berupa disebut equipping. Kita akan lebih dilengkapi, dikuatkan, diteguhkan dengan tema-tema yang khusus. Dan tema-tema yang khusus ini didapatkan dari survei di antara jemaat melalui Google Form yang biasanya diberikan melalui WA Group Keluarga Apollo atau di pekerja. Saya ingin mengingatkan setiap jemaat, ketika kita di-equip seperti minggu lalu, tentunya kita dapat berkat ya. Pak Seno Wijaya menyampaikan life free ya, living free, live free ya. Nah, kita dikuatkan. Nah, seperti itu. Dikuatkan emosi kita, dikuatkan tentang menghandle emosi. Dan hari-hari ini kita juga bicara hati, dikaitkan pikiran, kehendak dan perasaan. Rasanya seiring banget ya. Nah, ini bentuk ibadah kedua. Saya ulang apa? Celebration, equipping. Sifatnya ke atas, yang kedua dilengkapi. Nah tentunya ketika kita melakukan ibadah ini, puji-pujian menjadi tidak terlalu banyak ya. Ibadah kita 1,5 jam. Kalau yang pertama mungkin lebih banyak, sharing firman Tuhannya sedikit. Kalau ini ngomongnya banyak, equippingnya banyak. Kita diberikan equipping tentang keuangan, parenting, pendidik anak, tentang mungkin mengatur waktu dan sebagainya. Itu disebut equipping. Yang ketiga adalah ibadah fellowship atau bersekutu. Ini lebih unik kalau ini. Ini lebih kita bersekutu. Bahasanya apa? Makan sama-sama, main sama-sama. Karena antar komsel akan bertemu. Antar komsel akan
berinteraksi satu sama lain, acara kebersamaan kita. Dan ini sangat beda sekali dari tiga ini. Nah, saya ingin mengingatkan pada jemaat mewakili Pak Petrus, Pak Doni, tim kepenatuan dan tim kepimpinan, proses ini menjadi proses yang kita lakukan sejak 7 Agustus yang lalu. Dan mari jemaat engkau terlibat dalam proses ini. Nah, bagaimana dengan khotbah di YouTube ini? Kita akan tetap lakukan setiap minggu. Saya, Pak Petrus, Pak Doni, atau tim kepimpinan lainnya akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk membangun hidup di dalam budaya kerajaan. Nah, tetap kita lakukan. Hanya bedanya dengan yang dulu adalah ibadah minggunya akan berbeda isinya. Kalau misalnya hari ini saya bicara tentang hati yang membangun budaya kerajaan Allah, bicara dengan hati, kaitkan dengan pikiran, kehendak, perasaan, di ibadah belum tentu itu. Kita akan berbicara yang berbeda, yang lainnya. Oke? Jadi berbeda. Makanya ibadah itu tetap diikuti, tapi kalau Bapak Ibu merasa butuh ada ibadah khusus, untuk proses yang khusus Bapak Ibu hadir di ibadah hari Minggu, sementara masih 1 kali jam 9 sampai jam 10:30. Ibadah GK tetap ada, break hari Sabtu tetap ada. Nah, khususnya para keluarga yang punya anak GK, Bapak Ibu tetap bertanggung jawab mengantarkan anak-anak untuk beribadah di GK. Ini penting sekali untuk membangun dasar-dasar landasan firman yang teguh dan komunitas. Khususnya 13-18 di break hari Sabtu jam 5 kita tetap, karena hari ini orang tua sebagai mentor, sebagai murid di keluarganya, ayah khususnya, dan juga kita membantu anak-anak kita menemukan komunitas, peer groupnya, karena komunitas ini akan membangun anak kita kuat di dalam Tuhan. Terakhir, jangan lupa kita membawa, nah ini dia, masker, hand sanitizer, menjaga social distancing di tengah-tengah naiknya COVID. Kita tetap berdoa supaya Agustus ini, besok kita ada ibadah namanya ibadah celebration, ibadah doa, mengucap syukur pada Allah, dan dengan doa supaya ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia kita dapat hadiah COVID-nya lalu dari Indonesia, kita bisa mengatasi. Ini doa kita. Saya akan mengakhiri dengan doa. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa supaya apa yang hari-hari ini Tuhan sedang ajarkan di tengah-tengah jemaat Abaloh Bali tentang ibadah, tentang bentuk ibadah, tentang komunitas, tentang message yang disampaikan melalui YouTube, Tuhan terus membawa kepada apa yang Allah mau, membangun setiap kami hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan, mau berdoa. Kami anakmu ingin memberkati setiap anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat secara rohani. Berkat kehausan, kelaparan, persekutuan dan Tuhan. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Berkat secara jasmani, kesehatan, dan keuangan melimpah atas setiap kami. Berkat ini aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.